halaman 85. Yang bagian tumbuh-tumbuhan. 7, upaya pelestarian keamanan tumbuhan. Halaman 77. Coba dibuka halaman 77 ya. Itu. Udah, Ustaz. Itu udah, Ustaz. Udah kan? Bukan 85, Ustaz. 85 Ustaz. Ustaz. 85, Ustaz. 5 Ustaz. Halaman berapa, Ustaz? 85. 85 katanya ya. Sudah, Ustaz. Baik, sebelum memulai, Ustadz bacakan terlebih dahulu ada padanya ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Anda pun misalnya ngantuk ya, bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Baik, kemudian apabila haus atau kurang konsen, maka sediakan air minum atau air putih ya, atau air mineral. Nah, dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Yang terakhir adalah mengikat ilmu. Maka kalau kita mengikat ilmu, kita membutuhkan alat tulis untuk mencatat ya. Maka sediakan alat tulis untuk mencatat. Baik, slide-nya sudah tampil semua ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang upaya perlindungan pada beberapa hewan ya, atau hewan-hewan yang dilindungi di negara kita, di Indonesia ya. Baik, kita juga mempelajari mengapa mereka punah. Itu ada beberapa faktornya ya, seperti bencana alam, kemudian aktivitas manusia ya, perburuan satwa langka, kemudian alih fungsi hutan ya, kemudian terdesak hewan lain yang lebih kuat, rendahnya daya berkembang biak. Kemudian kita mempelajari apa saja sih hewan yang dilindungi di Indonesia. Ada harimau Sumatera, kemudian orangutan ya, komodo, ada gajah Sumatera, kemudian ada badak bercula 1, anoa, burung elang Jawa, burung cendrawasih. Nah, pada pertemuan ini kita melanjutkan ya, tumbuhan apa saja yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama adalah bunga bangkai atau suek ya. Dalam bahasa lokal disebutnya suek ya di situ ya. Nah, tumbuhan ini merupakan tumbuhan jenis talas-talasan. Merupakan tumbuhan asli dari Sumatera. Tumbuhan asli dari Sumatera ya. Yang dikenal dengan bunga majemuk terbesar. Dinamakan bunga bangkai karena bunga ini mengeluarkan aroma bau busuk. Aroma busuk tersebut sebenarnya digunakan untuk menarik serangga kumbang atau lalat untuk menyerbuki bunganya ya. Bunga bangkai ini merupakan tumbuhan yang juga dilindungi di Indonesia ya. Tumbuhan ini berasal dari Sumatera. Kemudian ada tumbuhan Rafflesia arnoldi. Nah, bunga raksasa ini merupakan tumbuhan parasit yang terkenal karena ukurannya yang sangat besar ya. Bahkan merupakan bunga terbesar di dunia. Nah, bunga ini tumbuh di jaringan merambat dan tidak memiliki daun sehingga tumbuhan ini tidak mampu berfotosintesis ya. Bunga ini pertama kali ditemukan pada tahun 1818 ya, atau 1818 di hutan tropis Bengkulu, Sumatera. Kemudian bunga tersebut dinamakan Rafflesia arnoldi karena ditemukan oleh pemandui ya, seorang apa itu? Pemandu ya, yang berasal dari nama seorang dokter
Joseph Arnold ya. Baik. Nah, maka dari itu dinamakan dengan nama Rafflesia arnoldi ya, karena penemunya adalah Dr. Joseph Arnold ya. Nah, kemudian ada kantong semar. Kantong semar ini merupakan tanaman yang unik karena dia memangsa berbagai serangga ya. Kemudian saat ini terdiri dari 130 spesies. Habitat dengan spesies terbanyak berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian kantong semar merupakan tanaman dengan karakter yang unik karena tidak seperti tanaman yang lainnya, yang mana memproduksi makanannya sendiri. Nah, kalau dia kantong semar ini dia akan memakan serangga ya, memakan serangga dia ya. Serangga-serangga yang masuk ke dalamnya akan diserap sari-sarinya ya. Kemudian ada cendana. Nah, tadi kalau kita ketahui bahwa ada bunga bangkai, ada bunga Rafflesia arnoldi yang bau ya. Nah, ini ada cendana ya, yang wangi ya. Merupakan pohon penghasil kayu dan minyak cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan wewangian lainnya. Di Indonesia kayu ini banyak ditemukan di NTT. Di kelas ini ada yang berasal dari NTT ya? Siapa ya? Nahila Ustadz, tapi Nahila lahirnya di Malang, cuma ke sini. Oh, lahirnya di Malang, cuma pindah ya ke NTT ya. Iya. Cendana ini banyak ditemukan di NTT ya. Meskipun sekarang dapat juga ditemukan di beberapa daerah yang lainnya ya. Namun sudah menyebar ya ke beberapa daerah termasuk di Pulau Jawa, di Sumatera sudah dapat kita temukan cendana ya. Kemudian ada damar. Pohon damar ini memiliki nama latin Agathis damara. Merupakan sejenis pohon anggota tumbuhan yang runjung dan merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi, Sumatera, sampai ke negara tetangga ya, yaitu Filipina. Kemudian di Jawa, tumbuhan ini dibudidayakan untuk diambil getahnya. Getah ini dimanfaatkan untuk diolah menjadi kopal ya. Kopal itu apa, Ustaz? Kopal apa, Ustaz? Kopal itu apa? Kopal itu merupakan getah aromatik ya. Bisa digunakan untuk pewangian berarti ya. Kemudian ada anggrek hitam. Anggrek hitam ini sesuai dengan namanya. Merupakan bunga anggrek yang berwarna hitam. Nah, ini juga merupakan tumbuhan yang langka ya di Indonesia ya. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai black orchid ya. Bunga anggrek hitam dapat kita temukan di Kalimantan Timur ya paling banyak ya. Kemudian dalam bahasa Kalimantan juga bisa disebut dengan kersik luwai ya. Kemudian ada ulin. Ulin ini merupakan pohon besar yang sering disebut dengan pohon besi atau bulian, yang merupakan tumbuhan khas dari Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan, kemudian jembatan ya, rumah, tiang listrik, dan perkapalan ya. Saking kuatnya kayu tersebut, kayu ini
digunakan untuk bahan konstruksi bangunan ya. Yang bahkan disebut sebagai pohon besi. Ulin merupakan jenis kayu hutan tropika basah yang tumbuh secara alami di wilayah Sumatera. Kemudian juga bisa ditemukan di Kalimantan ya. Ulin, belian atau kayu besi saat ini termasuk jenis pohon yang sulit dijumpai. Pertumbuhannya yang sangat lambat pada saat dibudidayakan dibandingkan dengan jenis lain. Nah, menyebabkan kayu ini tergolong langka ya. Nah, membudidayakan pohon ulin ini sangat susah ya, maka dari itu tumbuhan tersebut sangat sulit kita jumpai karena sulit dibudidayakan. Nah, kemudian ada pohon atau daun payung ya. Ini jenis tanaman tumbuhan tunggal mempunyai ukuran daun panjang sekitar 3-6 meter. Berarti sangat besar sekali ini ya, tumbuhan ini ya, atau tanaman ini ya. Nah, tanaman ini tidak tahan terhadap paparan sinar matahari langsung. Oleh karena itu, tanaman ini sering ditemukan tumbuh di antara pepohonan yang lebat. Keberadaan tanaman raksasa ini semakin berkurang karena banyaknya kebakaran hutan. Ya. Silakan ya, Solihah. Nah, tapi karena dia ini tidak bisa terkena paparan matahari langsung, maka dia suka bersembunyi di balik pohon-pohon lainnya ya, supaya tidak terkena matahari. Jumlahnya semakin berkurang karena memang seringnya terjadi kebakaran di beberapa hutan yang ada di Indonesia ya. Akibatnya dia tidak dapat berlindung dari sinar matahari karena pohon-pohon di hutan semakin berkurang ya. Kemudian bagaimana sih cara melindungi mereka? Nah, ada beberapa cara ya. Pertama, dalam melindungi hewan langka dapat kita lakukan beberapa hal berikut. Tidak melakukan perburuan hewan langka. Tidak melakukan perburuan hewan langka seperti yang tadi atau yang waktu itu kita pelajari ya, tentang beberapa hewan-hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Contohnya misalnya harimau Sumatera ya. Kemudian ada gajah Sumatera ya. Kemudian ada anoa, ada burung cendrawasih. Ada apa lagi? Ada badak bercula 1. Badak bercula 1 ya. Orang hutan. Orang hutan. Nah, itu Burung cendrawasih. masih banyak beberapa hewan langka lainnya ya, yang memang dilindungi di Indonesia. Kita tidak boleh melakukan perburuan terhadap hewan-hewan tersebut. Bahkan kalau kita melihat orang yang berburu hewan tersebut, kita perlu untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib ya, atau polisi ya. Kemudian melindungi hewan-hewan langka tersebut, membudidayakan hewan langka tersebut ya, dengan cara membuat tempat penangkaran, kemudian selanjutnya dapat melepas hewan tersebut ke alam bebas ya, supaya dapat hidup dengan alamiah. Nah, jadi dapat mencari makanannya sendiri ya, tidak bergantung pada manusia kembali ya. Nah, ada beberapa orang ya yang melakukan penangkaran terhadap beberapa hewan langka ya yang ada di Indonesia. Nah, biasanya beberapa aktivis atau orang-orang menyerukan untuk mengembalikan hewan-hewan tersebut ke alam ya, supaya mereka bisa hidup dengan bebas di alam dan bisa hidup secara alamiah ya, tidak bergantung kepada manusia.
dia mampu untuk mencari makanannya sendiri ya, bisa beradaptasi terhadap lingkungannya. Kalau misalnya tetap berada pada lingkungan manusia, nah itu akan menyebabkan ketergantungan terhadap manusia. Dia tidak akan mampu hidup untuk mencari makanannya sendiri apabila dilepaskan di alam bebas ya. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia, orang-orang ini kebanyakan atau aktivis-aktivis itu ya melakukan dorongan ya kepada orang-orang yang melakukan penangkaran ya terhadap hewan tersebut secara pribadi, bukan dilakukan oleh negara ya. Nah, untuk segera melepaskan ya hewan-hewan tersebut ke alam bebas. Kemudian tidak melakukan jual beli atas hewan langka tersebut. Apalagi hewannya masih hidup. Jual beli hewan langka tersebut sudah mati juga tidak diperbolehkan ya. Apalagi masih hidup ya. Nah, kalau masih hidup artinya masih bisa dibebaskan ke alam liar ya. Kemudian dapat berkembang biak di alam ya, sehingga dapat memperbanyak jumlah mereka. Kemudian mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka. Baik, maksudnya seperti kulit harimau ya yang digunakan untuk menjadi tas misalnya ya. Nah, ini kita ganti dengan kulit-kulit yang lain seperti kulit sintetis atau kain bermotif ya. Kain bermotif kulit ya misalnya ya. Jadi tidak menggunakan kulit harimau untuk dijadikan sebagai pakaian atau tas atau sepatu dan lain sebagainya ya. Membiarkan hewan-hewan tersebut tetap hidup di alam bebas. Tidak memburunya untuk diambil kulitnya misalnya ya. Nah, karena kulit harimau, kulit ular misalnya ya, ini seringkali digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian, kemudian sepatu, tas, dan lain sebagainya. Sabuk, apa lagi ya, banyak sekali ya. Nah, penggunaan kulit-kulit tersebut ini bisa diganti dengan bahan-bahan yang lain seperti bahan sintetis, bahan kain, dan lain sebagainya ya. Jadi tidak perlu untuk membunuh hewan-hewan langka tersebut. Kemudian bagaimana cara melindungi tumbuh-tumbuhan yang langka? Nah, yang pertama tentu tidak menebangnya ya, tidak menebangnya. Kalau menebangnya sudah jelas dia akan mati ya. Kemudian melakukan tebang pilih. Artinya menebang dengan memilih usia tumbuhan. Penanaman hutan kembali atau reboisasi ya. Seperti misalnya ada hutan-hutan gundul ya. Nah, ini ditanami kembali oleh tumbuh-tumbuhan. Kemudian pemeliharaan tumbuhan dengan benar dengan cara memupuk dan menyiram tumbuhan secara teratur ya. Baik. Nah, ini beberapa contoh cara melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, bisa dengan cara membentuk cagar alam ya. Cagar alam ini merupakan tempat perlindungan dan pelestarian hewan, tumbuhan, tanah, dan air. Nah, ini sangat luas sekali cagar alam. Di beberapa daerah sudah banyak sekali kita temukan cagar alam ya. Ini bertujuan untuk melindungi tumbuh-tumbuhan, kemudian tanaman ya, hewan-hewan, tanah dan air ya dilindungi ya. Nah, jadi kalau misalnya mengambil hewan-hewan atau tanam-tanaman di situ tumbuh-tumbuhan,
ataupun tanah dan air ya itu tidak diperbolehkan ya, karena dilindungi ya. Nah ini tumbuhan apa ini? Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi ya, juga dilindungi di cagar alam ya. Karena tadi sudah disebutkan bahwa juga melindungi tumbuh-tumbuhan ya, tanam-tanaman. Kemudian ada gajah ya. Gajah Gajah Sumatera. Sumatera. Gajah di Malaysia lagi jalan di tol. Kalau kita lihat gajahnya ini lebih kecil ya daripada gajah-gajah seperti dari mana misalnya contohnya? Dari Thailand misalnya ya. India. Dari India misalnya ya. Nah, India. gajah Sumatera ini lebih kecil ukurannya ya. Kemudian cagar alam di Indonesia ada di mana saja? Cagar alam Tanjung Puting di Pangkalan Tanjung Puting ya, yang mana itu ada di Pangkalan Bun atau Kalimantan Tengah. Biasanya digunakan untuk konservasi orangutan juga di situ ya. Kemudian ada cagar alam Telaga, Telaga Patenggang. ada di Bandung ini. Um, Kemudian ada cagar alam Maninjau, ada di Sumatera Utara. Nah ini sebagai tempat untuk konservasi harimau, kambing hutan, landak, tapir, bangau putih, siamang, terenggiling, rangkong, dan lain-lain ya. Kemudian ada cagar alam Karangbalong di Nusa Kambangan, Jawa Tengah ya. Ada cagar alam Kawah Ijen, terletak di Jawa Timur ya. Jawa Timur. Ada cagar alam Teluk Baron. Nah ini ada di Yogyakarta. Kemudian ada cagar alam Waigeo Barat di Raja Ampat. Ini juga sebagai tempat konservasi flora dan fauna asli Indonesia yang sudah mulai langka. Kemudian ada cagar alam Gunung Loiser ya di Aceh. Banda Aceh. Itu Aceh Malabo atau Banda Aceh? Nah, di cagar alam, di dalam cagar alam terdapat juga suaka marga satwa ya. Jadi suaka marga satwa ini merupakan bagian dari cagar alam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi hewan-hewan yang hampir punah. Jadi tempat perlindungan hewan-hewan yang ada di cagar alam itu dinamakan dengan suaka marga satwa ya. Tadi sudah disebutkan ya, seperti gajah Sumatera ya. Kemudian harimau ya. Badak. Nah, ini contoh dari suaka marga satwa ya. Suaka marga satwa di Indonesia dapat ditemukan di Taman Nasional W Kambas. Ini melindungi populasi gajah Sumatera, badak, harimau, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa untuk melindungi satwa badak. Ada yang pernah ke Ujung Kulon? Belum Pernah? Belum, Siapa yang pernah? Belum, Ustaz. Oh, belum ya. Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak di Jawa. Banten ya, di ujung Banten. Kalau kita dari Jakarta itu bisa lurus terus ya ke arah Banten sampai mentok ke ujung. Nah, di situ nanti ada Taman Nasional Ujung Kulon ya. Ustadz pernah ke sana ya. Kemudian ada Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Ini merupakan tempat perlindungan satwa liar seperti kijang, anjing hutan, macan tutul, kepik raksasa ya. Kemudian kumbang, sigung, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian elang Jawa ya. Elang Jawa ini
memang banyak sekali ditemukan di beberapa taman nasional yang ada di Pulau Jawa ya. Kemudian ada Taman Nasional Komodo. Seperti kita ketahui, ada di mana? Ada di NTT ya, di Bajawa ya. Ada Taman Nasional Kerinci di Sumatera. Kemudian ada hutan lindung. Nah, hutan lindung ini merupakan kawasan yang memiliki fungsi sebagai daerah menyimpan cadangan air tanah, mencegah banjir, dan mengendalikan erosi dan tanah longsor, memelihara kesuburan tanah, melindungi hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Banyaknya tumbuhan di hutan akan membantu air untuk ditahan dan diserap oleh tanah ya. Kenapa nama hutan lindung, Ustaz? Di mana, Salihah? Di Malaysia, Ustaz, bukan di Indonesia, Ustaz. Oh, di Malaysia ya. Baik. Di Indonesia, contoh hutan lindung bisa kita temukan di Balikpapan ya, di Kalimantan Timur. Nah, ini sebagai habitat atau tempat tinggal bagi orang utan, kemudian bekantan ya. Tumbuhan asli Indonesia seperti kantong semar tadi ya, yang memakan serangga ya. Kemudian ada hutan lindung di Alas Ketu. Ada yang ingin ditanyakan? Kopal itu apa, Ustaz? Nah, itu tadi kopal. Kopal itu tadi sejenis getah wangian ya. Baik. Kenapa, Maryam? Baik, sampai sini Solia, ada yang ingin ditanyakan? Udah, Ustaz. Baik, kalau tidak ada, dipersiapkan ya. Ulangannya dikerjakan, bagi yang belum segera dikerjakan ya. Nah, Ustaz. Belajar terlebih dahulu ya. Belajar terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Ustaz. Afwan Ustaz, saya kepentingan sama kucing. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, Solihah. Ustaz, barakallahu fiik. Masalah. Ustaz Tahir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.